Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Pratama dari kelompok 8 Studi Fikih tentang pembahasan agama. Langsung pada materi tentang pengelompokan agama. Pengelompokan agama dibagi menjadi dua, yaitu agama samawi dan agama alamiah atau agama budaya. Yang pertama kita bahas tentang agama budaya. Sebelumnya, agama budaya ini merupakan hasil renungan dan pemikiran mendalam tentang hidup atau kehidupan yang nantinya menjadi filosofi untuk dikembangkan atau dipopulerkan sehingga menjadi sebuah agama. Ciri-ciri dari agama alamiah. Yang pertama, berkembang secara revolusi menurut agama penganutnya. Yang kedua, tidak berasal dari Tuhan secara langsung. Yang ketiga, konsep ketuhanannya animisme, dinamisme, monoteisme. Yang keempat, tidak memiliki kitab suci, atau jika ada kitab sucinya hasil dari intervensi manusia. Yang terakhir, prinsip agamanya dapat berubah-ubah. Contoh agama budaya: agama Majusi, penyembah api; agama Watsani, penyembah berhala; agama Sabi'ah, penyembah hewan; agama Buddha, yang merupakan pengembangan dari ajaran-ajaran Siddhartha Buddha Gautama. Lanjut pada materi kedua, agama samawi, sering disebut dengan agama langit, profetis, yaitu agama yang berasal dari Allah kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia. Ciri-ciri agama samawi: yang pertama, berkembang secara revolusi, diwahyukan Tuhan secara langsung, disampaikan melalui utusan Tuhan, ajaran ketuhanannya monoteisme atau mutlak tauhid, memiliki kitab suci berupa wahyu yang bersih dari campur tangan manusia. Yang keempat, ajaran prinsipnya tetap, ajaran tauhid tetap dari waktu ke waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu agama samawi. Nah, agama samawi ini biasa disebut dengan agama langit atau agama profetis, yaitu agama yang berasal dari wahyu Allah kepada Rasulullah, kemudian diutus untuk disampaikan ke seluruh umat manusia. Kemudian ciri-ciri dari agama samawi ini ada 5. Itu yang pertama, berkembang secara revolusi. Kemudian yang kedua, disampaikan melalui utusan Tuhan seperti Nabi dan Rasul itu tadi. Yang ketiga, ajaran ketuhanannya bersifat mutlak, monoteisme mutlak. Yang keempat, memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. Dan yang kelima, itu ajaran prinsipnya tetap dari masa ke masa. Nah, fungsi dari agama menurut Al-Quran itu ada banyak sekali, namun saya hanya mengambil beberapa saja. Di antaranya yang pertama itu memberikan informasi kepada umat manusia bahwa Tuhan itu Esa. Dan yang kedua itu untuk mengontrol perilaku manusia di kehidupannya. Dan yang ketiga itu mendidik manusia agar berperilaku jujur dan bertindak adil dalam segala hal. Kemudian yang keempat itu mendidik manusia agar tidak bersikap sombong dan menjadi orang yang pendendam. Dan yang kelima itu menanamkan sifat sosial kemasyarakatan yang tinggi kepada sesamanya. Nah, agama ini merupakan suatu kebutuhan atau fitrah manusia. Bahkan dalam hadis Rasulullah itu sudah disebutkan bahwa anak yang baru lahir itu maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu memeluk agama Islam, Nasrani, Yahudi, atau Majusi, dan yang lain-lain. Nah, perlunya manusia pada agama adalah karena dalam diri manusia itu sudah terdapat potensi agama itu tadi. Nah, potensi agama itu memerlukan pengarahan, pembinaan, dan pengembangan.
dengan cara mengenalkan agama kepada orang-orang tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.